Nah, mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang ini tentang getting funding ya, kalau misalnya ada yang mau buat startup sendiri, ini menurut Har, what do you think of the current startup scene? Karena startup scene-nya gimana sih? Kan ini dulu banyak banget yang mulai ya, kayak aku tahu Ya, awal-awal gitu lah banyak banget. Aku juga kepingin sendiri sebenarnya, cuman nggak ketemu the right partner and the right idea. Kan sekarang kan slowing down. Menurut Har sendiri, startup landscape-nya gimana nih sekarang? ya. I think startup landscape masih, sorry, ada, if you can hear my baby is crying in the background. Oh, congratulations, by Uh, the way. thank you. Baru 4 bulan sekarang. But I think, sorry, to go back to your question, startup landscape-nya sebenarnya masih very, uh, very positive. Hmm. Masih banyak banget problem yang belum di-solve di Indonesia. Jadi investor itu masih really looking at Indo, Hmm. and looking for new companies that can become the next unicorn. Nah, tapi tentunya tipe company atau tipe problem yang di solve sekarang udah beda dari 5 tahun yang lalu, ya kan? Jadi in terms of timingnya pas atau enggak itu sebenarnya tergantung dengan what problem are you trying to solve. Kalau Hmm. misalnya mau bikin another e-commerce, ya mungkin itu Wah. udah lewat. Ya itu udah lewat kan. Mau bikin another, ride hailing, another Gojek atau Grab, ya itu juga udah lewat, ya kan. So we have to be looking for the right problem during this stage. Hmm. Tapi in terms of the landscape, masih banyak banget opportunity yang bisa dikerjakan sekarang. Terutama dengan adanya COVID ini, itu sebenarnya present kesempatan baru ya untuk bikin suatu startup yang mengikuti tren sekarang, Hmm. terutama tren online, whether it's for customer atau merchant untuk membantu merchant bisa go online. Dan sekarang sebenarnya saat yang sangat pas untuk merubah kebiasaan Hmm. orang. Kenapa? Karena pas lagi COVID ini, semua orang tuh lebih open untuk pakai teknologi, ya kan? So if Hmm. you want to change someone's behavior, sekarang tuh waktu yang sangat tepat sebenarnya. Hmm. Jadi ini the right time. Malah ini harus sekarang nih, soalnya it's already going. Ini COVID-nya sudah pandeminya udah going 6 months ya. Jadi teman-teman kalau saya mau harus cepet-cepet nih before before apa namanya antiviralnya ketemu nih. Yeah, no, I think you know we I think we should COVID will have a permanent effect on some things, right? On some behavior. Tentunya kita nggak mau bikin bikin company yang cuman yang akan gagal begitu COVID-nya udah hilang, ya kan? Hmm. Tapi kita mau bikin suatu company yang apa ya, banking on the long term trend that is caused by COVID. Misalnya tren untuk go online. Walaupun COVID nanti udah selesai, tren behavior ke online itu akan tetap stay. Hmm. Walaupun mungkin ada percentage atau portion yang balik lagi ke offline, tapi behavior ke online-nya itu sebenarnya udah mulai kebentuk sekarang. Hmm. Ini ada acceleration ya. I was reading kalau misalnya sekarang gara-gara COVID ini kayak technological acquisition itu jadi kayak accelerate banget di Indo. Jadi orang-orang tambah cepat pakai teknologi dibandingkan kalau nggak ada pandemi gitu ya. Bener banget. Jadi ini teman-teman yang mau tech startup nih ya. Bisa sekarang ini. Mungkin ini aku kepingin get to question and answer buat teman-teman juga yang udah nunggu. Yang ini udah ada kayak quite a few questions. Yang terakhir mungkin question. Ini mungkin tips-tips buat pelaku startup yang sekarang itu terdampak sama pandemi gitu. Or mungkin mereka yang baru memulai. Apa sih tipsnya? Yeah, I think tipsnya mungkin tadi udah ada beberapa yang sempat disebut juga ya. Tapi mungkin kalau boleh summarize lagi, yang pertama adalah terutama pas di COVID ini, uh, COVID, adalah sesuatu yang apa ya, yang is a tragedy to a lot of people, right? But at the same time, challenges, kalau kesulitan ada buat kesempatan baru juga, ya kan? Jadi keep your eyes open, dan lihat kesempatan yang bisa di apa ya, opportunity yang di present karena adanya COVID ini. Tren apa sih yang lagi berubah? Behavior apa yang lagi berubah sekarang? Apa sih needs, yang kebutuhan yang sekarang lagi penting banget, dibutuhkan banget karena COVID ini?
So be mindful of those trends, and come up with something that is solving a real pain point, or real problem. Mungkin tipsnya juga mungkin yang tadi udah disebutin. Don't be afraid to try new things. Don't wait until you figure everything out. Karena itu nggak mungkin terjadi. We don't know what the future holds, right? But as long as you have an idea that is solving a problem, just start it and then learn on the job. Always be learning, always be improving, right? And I think last but not least, focus on getting the best people that believe in your vision. Okay. So know the trend. Jadi ini observe the trend changing behavior. Always be learning. Pokoknya ini nanti asal sudah ada MVP-nya dijalanin dulu gitu ya. Dijalanin sudah and learning in the process. Sama get the best people ya. Jadi itu kali kira-kira ya teman-teman. Oke, mungkin ini sekarang aku mau buka buat sesi tanya jawab yang sama teman-teman. Ini udah ada beberapa question yang ada. Aku pilihin and then hopefully kita bisa selesai sampai semuanya, kita ke cover semuanya ya. Ini yang lucu sih. Kenapa namanya Mocha? Dari Chandra Dewi. Yeah. Kenapa namanya Mocha? Mocha mungkin singkatannya mobile kasir ya. But baru pernah. Okay, no, sorry. Actually, sebenarnya itu juga that was not the reason why the name is Mocha. Actually, setelah dinamain Mocha baru ternyata bisa juga namanya mobile kasir. Tapi alasan namanya Mocha sebenarnya nggak ada jawaban yang keren banget nih. But basically dulu pas saya dan co-founder saya discuss tentang startup dan mau bikin Mocha ini, kita tuh sering discuss ini di cafe, and we always ordered a cup of mocha. jadi and coins, secara kebetulan merchant kita yang pertama-tama, yang 100 pertama itu juga kebanyakan coffee shop nih. Jadi I think mocha is kind of like a reflection of how it all started, and juga the first few adopters of our product. Very cool. Awal-awalnya ya dari a cup of mocha. Oke. Alright. Ini ada yang lebih berat nih. Misi hidup apa yang menyebabkan Anda mencapai kesuksesan hari ini dari Pak Andreas nih? Wow, ini berat banget nih buat Jumat malam. Iya, Jumat malam. Ini have to keep you thinking kan Margita. Jadi kan ada party Gojek. Jadi aku keep you thinking dulu. Iya. Misi hidup, mungkin nggak pernah kepikiran dari situ juga ya, dari angle itu. Tapi I think I think mungkin another way to ask the question is how do I define success, right? Mungkin itu bisa tie juga ke misi hidup gitu. Tapi mungkin cara saya lihat sukses itu bukan dari monetary, tapi bukan dari monetary aja, tapi dari purpose, right? Dari calling, dan dari impact yang bisa diberikan juga ke society. Gitu. So I think that drive, that purpose is very important. Karena if you set out to just make money, then it's hard to come up with something that is actually really helping other people, right? And usually things that are helping other people, especially the ones that tadinya nggak ada akses ke sesuatu gitu kan, whether it's not just to sistem kasir kan, tapi apa aja. If you look at all the startups, right, that are successful, mereka itu democratizing atau leveling the playing field for the more unfortunate ones, right? Selalu ada angle itunya. Misalnya payment. GoPay atau payment lain lah, mungkin nggak sebut brand di sini, but apa sih tujuannya? Yang tadinya nggak punya akses ke payment, ke credit card, karena credit card cuma 2% di populasi Indonesia yang punya. Yang lain itu harus pakai cash, ya kan? Nah, this e-wallet itu tujuannya adalah supaya yang nggak punya bank, yang nggak punya bank account, yang nggak punya credit card juga bisa pakai payment yang digital.
Tapi angle-nya itu selalu untuk membantu yang lebih lemah, quote unquote, right? So to speak, right? So I think there's always that angle. Like if you look at the big startups, the successful global startups, there's always that angle of helping people, right? So I think mungkin misi hidupnya bisa dijawab dari situ juga ya. How can you help other people? How you can do social good and make an impact to to the people around you or to the society. Keren. Oke, jadi ini looking for kayak gimana kamu bisa bantu orang lain gitu ya. I think kayak gitu tuh kalau you can make a difference in people's life, kalau kamu bisa membuat sebuah dampak sama hidupnya orang, itu kayaknya bakal bikin kamu fulfill juga gitu, kayak ngerasa happy gitu ya. Iya, benar banget. Nah, ini teman-teman, goalnya salah satu nih. Oke, going to the next question nih. Ini yang lebih lebih inline sama title kita nih. Keuntungan apa yang diperoleh oleh Mocha setelah diakuisisi oleh Gojek? Ini udah dijawab dikit sih, tapi boleh. Is there other keuntungan selain tadi dapat customer side? Ya, I think keuntungannya, I think yang paling gede itu dari sisi gimana sih cara kita bisa memanfaatkan, so to speak, right? Memanfaatkan ekosistemnya Gojek supaya bisa lebih cepat lagi nih untuk bantu merchant kita, ya kan? Itu sebenarnya yang paling penting. I think dari sisi company juga kita jauh lebih kuat organizationally karena dengan adanya Gojek, kita punya akses ke tim Gojek juga dari sisi teknologinya, dari sisi produk, dari sisi even administratif seperti finance, legal, dan lain-lain kan. Jadi kita yang tadi ya kita harus bangun itu sendiri, kita sekarang jadi bisa memanfaatkan tim dari Gojek supaya kita bisa fokus di building the product gitu. Nah, so I think itu sangat membantu sih. Ini untung banget ya, since Gojek juga sekarang kan one of the big giants ya, jadi kayak gede banget. Mereka punya a lot of macam-macam juga. Iya. Oke. Kalau gini, ini yang pertanyaannya mungkin lebih on the management side ya. Gimana treatmentnya dari Dani Kristanto? Bagaimana treatmentnya jika ada pertentangan pendapat di antara department? Ini waktu jadi CEO nih, ada problem-problem gitu misalnya ya. Contohnya nih antara department sales, department IT, atau dari bagian customer service dan department sales. Misalnya ada pertentangan, how do you solve it? Yeah, it's a great question. Dan ini pasti akan terjadi kan. So I think pertama di Mocha kita bikin culture di mana kita tuh sebenarnya encourage tim kita untuk debat, untuk disagree, untuk nggak setuju. Dan itu penting banget karena kita nggak mau build culture di mana semuanya top down. Kita mau culture di mana semua orang tuh merasa mereka bisa voice out their opinion, didengerin, dan bisa challenge ideas juga. Bukan cuma secara dengan team member, tapi dengan manager atau dengan saya sendiri. So if I give an idea and someone doesn't like it, mereka tuh harus ngomong gitu, nggak boleh cuma iya pak doang gitu. So I think that's a culture yang sebenarnya kalau di Indo mungkin agak counter cultural ya, karena kalau mungkin di Indonesia dan di Indonesia dan di culture Asia mungkin itu dianggapnya nggak sopan kan. Tapi sebenarnya itu culture yang penting banget di mana the employees can feel that they can challenge ideas and disagree, right? Karena dari disagreement itu baru ada ide yang lebih bagus lagi. Jadi, tapi kalau misalnya udah debat, udah disagree, tapi belum ada conclusion ya gimana gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, kita ada prinsipal yang namanya disagree but commit. Right? So what that means is, kita udah kasih kesempatan dulu nih buat debat. Ya kan, buat kasih opini, buat kasih data, kenapa ini idenya nggak bagus, kenapa harusnya kayak gini aja lebih bagus. Nah, setelah itu didebatin, kalau misalnya masih belum ada konklusi atau konsensus nih untuk decision making-nya gimana. Nah, at that point, leader-nya harus yang bikin keputusan. Jadi bukan lewat demokrasi ya. Jadi kalau di company itu bukan lewat demokrasi, but at the end of the day, the leader has to make the decision. Nah, tapi kalau keputusan itu udah diambil, the whole team harus commit. Jadi makanya namanya disagree but commit.
Disagree and commit. Disagree and commit. Oke. Jadi when it gets too hot, kalau udah terlalu panas, nanti the leader steps in gitu ya. Jadi leadernya yang bakal step in gitu ya. Yeah, the leader makes the final call. Oh, okay. Tapi yang paling penting itu leadernya makes the call setelah mendengarkan semua opini dari timnya. Jadi timnya itu merasa oke, ya udah walaupun pendapat gua bukan jadi keputusan yang diambil, tapi sebenarnya gua udah didengerin loh. Dan itu penting banget. Alright, ini good lesson ya. Ini a good tip from Mocha ini. Maksudnya harus didengerin juga ya. Disagree and commit. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Imade Kertayasa nih. Bagaimana manajemen resiko dari Mocha POS? Ini tadi kita ngomong tentang chances of startup failing itu kan tinggi banget. Itu manajemen resikonya gimana? Ada cara tertentu atau enggak? Manajemen resiko ya. Maksudnya untuk mitigate the risk of failing gitu ya? Ya, kayaknya gitu deh. Untuk mengecilkan resiko itu. Gitu. Iya. That's a hard question sih. Pray, kayak berdoa. Berdoa. I think mungkin kita lihatnya bukan dari sisi mitigate risk, tapi gimana sih untuk increase the chance of success, right? For sure, mungkin ada kan untuk mitigate the risk ya kita harus beneran make sure that financially kita we stay close to the numbers, right? Jadi runway-nya berapa lama sih? If the company kan masih belum profitable nih ceritanya, runway-nya atau runway itu gimana ya jelasinnya? Cash yang ada di company itu bisa last company-nya berapa lama gitu kan? Itu namanya runway, right? So that has to be monitored very closely supaya nggak jebret tiba-tiba, bulan depan duitnya udah habis gitu kan. Yeah, so you have to mitigate that risk and plan out your financial carefully and make sure when you are fundraising the right amount, right? Mungkin ada dari sisi itunya. Tapi I think at the same time, the best way to mitigate the risk is by being aggressive and showing growth. Karena begitu ada growth itu untuk fundraisingnya lebih gampang. Dan let's say kalau misalnya runway-nya tinggal pendek nih. Should you save the money atau should you invest even more in growth? Well, I think that's susah nih. That's a tough choice, yeah? But I think it depends. But I think you do want to still show growth supaya when you're fundraising itu bisa dilihat bahwa company-nya is growing, right? It's not just a flat month-on-month growth. So I think that being aggressive is also in one way, a defense strategy, if you will.